Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa binistain wa ala umraddi wad din wa ala alihi wassabihi ajmain. Qala rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, ya. Mungkin pada malam ini yang lagi beristirahat, artinya beraktivitas dalam perjalanan, di mana sajalah, dalam negeri maupun di luar negeri, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di mana pada malam ini saya mengucapkan dan mendoakan kepada kalian, semoga kalian selalu diberikan kekuatan, terutama kekuatan lahir maupun batin, jasmani dan rohani, sehingga kalian tidak ada suatu halang apapun, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalian selalu dalam arti kata penuh dalam keriduan. Jadi para sahabat-sahabat, kemungkinan sahabat-sahabat pada malam ini sudah lama ya kita tidak live. Saya menyempatkan diri sebentar untuk adanya menceritakan tentang perjalanan demi perjalanan yang kami hadapi. Artinya di situ jelas kami ini sangat-sangat memperhatin. Bahkan kami ini sama Bang Rey boleh dikatakan sangat-sangat melakukan tindak tanduk yang selama ini terhadap gerombolan Ucup Dragon. Mungkin kami juga manusiawi ya, arti manusia biasa, karena Ucup Dragon ini memang biang sumbu permasalahan yang ada dibawalah sama si Prabu. Nah, jadi Prabu ini karena orangnya boleh dikatakan yang ngeyel, ya nyolot, merasa dia hebat, merasa dia kuat, merasa dia memiliki ilmu lah, segalalah yang diaku-aku semua dia. Seolah-olah kami tidak apa-apa. Tapi yang bingung, yang membuat saya kadang-kadang selalu berbicara sama Bang Rey Lampung dengan terjadinya kejadian kemarin itu sebenarnya kami juga sebatas memperingati ya. Semoga aja mereka ketika kita buat suatu pelajaran seperti itu, ya mudah-mudahan mereka ada suatu untuk melangkah itu untuk lebih baik. Tapi aneh sahabat ya, anehnya gimana? Jadi anehnya itu ketika Prabu sudah kita patahkan tangannya sampai muntah darah ya, sampai dia minta pertolongan sama Ucup Dragon, bahkan sumber daripada ada lagi si ngaku-ngaku orang kaya, orang hebat itu John Cowboy. Jangan khawatir kalau untuk menghadapi tim Bang Rey Lampung itu ya. Urusan patah mata, urusan luka meluka, dia siap membawakan dokter dari luar negeri katanya. Itu tadi. Karena mereka ini begini sahabat. Apabila kita memang dalam hidup kita ini selalu terbelenggu yang namanya sifat keegoan, karena
dengan hawa nafsu yang ada di tubuh kita itu, sehingga kita tidak bisa mengimbangi antara air dan api. Kalau dia memang sadar diri, bahkan dia tahu bahwa itu milik, bahasanya boleh dikatakan itu hak daripada namanya punya orang. Kenapa? Dengan segala upaya, segala langkah, dengan cara dan cara, bayangkan saja, tidak tembus dengan cara ini, Prabu ini dengan menggali dalih berkali lagi dengan cara seperti ini, jadi nggak bisa diterobos sama Pedaru. Akhirnya kami juga gimana ya, boleh dikatakan geram, kesal melihat daripada tingkah lakunya, ya. Tapi kalau sama orangnya kami tidak, ya kami tidak. Cuman kami itu berdoa, berminta, bermunajat sama Allah. Siapa tahu, ya, dengan adanya hari demi hari, waktu ke waktu, tidak luput kami selalu berdoa semoga si Prabu Gombon Ucup Dragon ini bisa sadar. Tapi bukan malah sadar, sahabat mereka, ya. Iya, jadi bukan malah sadar, yang ada semakin brutal. Jadi merasa menyombongkan diri. Nah, itu tadi. Dia ini, Prabu ini sudah termasuk preman kawakan, iya. Mafia, iya. Iya. Jadi dengan pengakuan si Ucup Dragon ini dibawa dengan Prabu ini, seolah-olah Ucup Dragon juga lepas daripada tangan. Tidak tahu menau. Yang jelas dia taunya itu mungkin diiming-iming sama si Prabu bahwa nanti ada suatu ibaratnya perjalanan seperti iming-iming apa gimana yang disampaikan sama Prabu, sehingga Prabu bisa mensetir, mengendalikan daripada Ucup Dragon. Nah, yang kami sayangkan ini kan Ucup Dragon itu masuk orang sakti, ya, termasuk orang hebat, termasuk orang yang luar biasa lah, ya. Ya, makanya kami juga tidak gegabah. Tapi segala sesuatu itu, sahabat, walaupun bahasanya dia mempunyai kemampuan, kekuatan, ya, yang ada seperti yang kalian lihat, Ucup Dragon itu sampai makan pun ya makan besi, minumnya pun minum air aki, ya. Ya itu tadi, karena kesombongan yang ada. Makanya sahabat, saya selalu membicarakan sama Bare ketika terjadinya insiden adanya baku hantam di lokasi, yang mau tak mau kayak saya sahabat, ya. Sahabat artinya bagaimana dan caranya kami tetap menegakkan yang namanya hak, di mana di situ penguasaan mereka itu kalau terjadinya seperti ibaratnya lahan bangga itu sampai dimiliki, ya mau tak mau kami sebagai sahabat juga ya terpanggil, ya terpanggil bagaimana caranya, apapun bentuknya, apapun dalihnya, walaupun itu butuh proses waktu. Bahkan kami pun tidak hanya siap dengan secara pemikiran saja, ya, kami siap juga segala-galanya, baik dari materi, tenaga, semuanya kami siapkan. Ya artinya disitulah kami tidak gegabah juga, karena keterangan awal dari Bang Rey memang secara yang kami hadapi ini memang luar biasa, karena manusia dikatakan mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar daripada akal sehat, ya. Ya tapi kita yakin saja segala sesuatunya itu apapun bentuknya, kalau kita melangkah dengan tujuan niat yang baik, insya Allah apapun bentuknya, apapun dalihnya, segala sesuatu itu walaupun kita berusaha
sekuat semampu mungkin, itu sudah pasti pertolongan Sang Maha Kuasa itu pasti ada, ya. Makanya dengan terjadinya, kalau kalian melihat daripada apa yang kami tayangkan, baik dari channel saya Cik Raden ya, maupun di channel Bang Rio, di channelnya Bang Marpel, di channelnya Bang Ray Lampung, di channelnya Bang Reno, ya. Ada lagi di channel saudara saya Bos Bek, Bang Bek ya. Ya mungkin kalian sudah lihat lah. Jadi rasa keperikmanusiaan itu memang si Prabu ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Yang ada Prabu ini raja tega, ya, tega segala-galanya, ya. Artinya dia menghalalkan segala cara. Ya semuanya itu memang kalau secara dalam kita renungkan dalam kehidupannya di alam nyata, ya itu memang sudah wajar lah ya kami memberikan peringatan atau suatu teguran ya supaya mereka setidaknya ada efek lah ya, kalau memang artinya dia menanamkan sifat-sifat untuk berbuat baik ya. Untuk itu sahabat, terima kasih kalian sudah mendukung, sudah support ya, sudah mengikuti baik di channel-channel sahabat saya dari Bang Marpel, Bang Rio, Bang Bek, Bang Reno, sama Bang Ray Lampung, bahkan channel saya pun mungkin kalian sudah lihat dengan menyaksikan, walaupun itu bahasanya kami memberikan suatu tontonan, tapi hikmah di balik semuanya ini mudah-mudahan ada suatu yang kalian petik, ada yang suatu kalian ambil. Yang jelas yang pasti, setiap apa yang kami lakukan itu, kalau memang kalian cerdas, memang kalian tangkap, kalian memang benar untuk dibukakan secara dalam pintu kolbu kalian, dengan secara syariatnya kalian menonton di channel, disinilah yang namanya faedah dan manfaat dan suatu perjalanan yang harus kalian petik. Kenapa? Inilah gambaran-gambaran kehidupan, artinya dari kehidupan dari manusia di alam dunia ini, ketika Prabu itu menanamkan sifat-sifat sombong, ya, keangkuhan. Nah, rasa segala kekuasaan yang dia miliki itu tidak ada bandingnya bagi orang. Semua dikecilkan, semua dianggap sepele, semua dianggap itu. Betul, nggak masalah bagi kami, ya. Karena kami maaf ngomong, walaupun dikecilkan, ya, walaupun itu direndahkan, walaupun kami dicaci, walaupun kami dihina, itu nggak masalah bagi kami, ya. Karena maaf ngomong, sahabat, saya lebih senang yang namanya dihina, dicaci, ketimbang saya dipuji. Karena prinsip daripada wali Allah, ya, menangislah kamu dikala dipuji, ketawalah kamu dikala dicaci. Nah, hebat nggak prinsip para wali dulu? Kenapa para wali itu dia ketika menangis kala dipuji? Karena secara dalam kehidupan yang nyata, aslinya kita hidup ini nggak ada. Mau yang kita banggakan, mau yang kita agungkan, mau kita memiliki, nggak ada, sahabat. Jadi yang kita miliki ini, maafnya ngomong, apa? Nggak ada. Mau kita banggakan, mau kita sanjung-sanjungan, nggak ada. Ya. Tapi manusia, kalau manusia itu dipuji sampai kupingnya ngembang, ya berarti dia itu seolah-olah sudah tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu dia merasa. Tapi secara aslinya, makanya kita begini sahabat. Sebaliknya juga, kalau kita pahami, kita cerna. Kenapa? Ketika para wali itu, ketika dia dicaci, dihina, direndahkan, dia ketawa. Ya wajar. Karena apa mau dibanggakan? Ya, apalagi kayak saya, ya, nerima, mau dicaci, mau dihina, bodoh-bodoh amat lah, ya. Tapi saya berkeyakinan besar,
Karena kita, maafnya ngomong begini sahabat, ya, apalagi saya, jelas, nyata, ibaratnya ngikut Bang Rey, ya, bantu Bang Rey, artinya dibuat YouTube, ya memang saya makannya di situ, ya, untuk menafkahin anak istri di situ, ya, saya nggak punya harta, nggak punya miliknya apa-apa, ya, tapi kalau memang sudah jalan, ya saya tekuni, ya inilah namanya perjalanan. Walaupun saya pribadi memberikan suatu tontonan, tapi ketika kalian selalu mengikuti, ya itu mungkin semua. Ada empati, ada sugesti, ada daya tarik. Ya itu mungkin bukan kelebihan yang saya merasa miliki, tapi itulah yang Allah berikan, ya. Nah, jadi seorang Prabu ini juga, sahabat, nggak ada dia. Sudah tahu itu hak orang. Sudah tahu itu, kami jelaskan itu milik nyata punya Bang Rey Lampung. Tapi nggak ada yang namanya sifat-sifat Prabu ini mau nerima. Inilah kalau manusia, kalau kolbunya sudah tertutup, ya susah, sahabat, susah sekali, ya susah sekali kalau kolbu daripada si Prabu itu sudah ketutup. Jadi nggak ada anggapan si Prabu itu bahwa yang dihadapi, yang diajak bicara untuk biarnya secara negosiasi, berbicara dengan baik-baik itu sudah nggak bisa. Kenapa? Dia kekeh, dia kuat, dia merasa segala sesuatu itu kecil bagi dia urusan. Ya. Tapi ingat sahabat, ya, walaupun kami direndahkan sama Prabu, apalagi kami hadapi ada lagi bawaan Prabu, ya, kata si Prabu otaknya ini udah saking jahatnya, karena kami sudah bisa menyelamatkan Bos Bek, otak Prabu beralih lagi, bawa dia saking nggak puasnya yang namanya John Cowboy. Wah, John Cowboy dibawa dia. Jadi John Cowboy dibawa dia, jadi dalihnya supaya kami di situ secara pemikiran bisa buyar, bisa acak-acakan, ya nggak bisa. Karena kami sudah punya dasar, Bang Rey sudah jelas, nyata, hak pemiliknya mutlak, dengan perjalanan jelas. Bawalah si John Cowboy itu, seolah-olah apa? John Cowboy bayar tanah lahan itu, mengakui, mungkin John Cowboy punya niat sendiri lagi. Sudah kerjasama tadi sama si Prabu, makanya kami hati-hati menghadapi orang-orang yang licik, ya, orang-orang yang jahat. Karena kenapa? Setiap kelicikan, kejahatan, jangankan maafnya ngomong secara tidak nyata, ya, maupun yang nyata pun, bukan kami tidak tahu, bukan kami tidak punya kemampuan, bahkan kami bukan tidak mendengar, bahkan kami bukan tidak istilahnya ini peduli. Aslinya sahabat, dengan apa yang mereka lakukan itu kami sudah tahu. Karena kenapa? Kami ini hanya mengimbangi supaya bagaimana dikala manusia ada sifat-sifat seperti itu, mudah-mudahan saja baik si Prabu, si Ucuk Dragon dan kerawa-kerawanya itu, bahkan dia bawa lagi si siapa namanya John Cowboy, ya mudah-mudahan aja suatu saat, walaupun kami begitu meras keringat, banting tulang bahasanya, ya, penuh interaksi, ya mudah-mudahan saja suatu saat kami berkeyakinan, walaupun itu tidak semua, tapi kami punya berkeyakinan, satu pun sudah bangga, mudah-mudahan ada mereka bisa menjadi orang yang benar-benar menciptakan untuk mengarah dan menuntun kehidupan mereka itu yang lebih baik lagi. Nah itu,
Oke, sambil minum sahabat ya, saya buat teh nih, sambil minum teh kita santai saja, kita ngobrol-ngobrol biasa. Ya artinya di sini sebatas menyapa, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada subscriber ya, Cik Raden dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke, minum sahabat, kita ngetes saja. Jadi sahabat, sampai Prabu itu saya patahkan tangannya, ya, saya pecah cekek-cekek juga, masih aja dia. Ya, kalau dia masih seperti itu, saya patahkan semuanya nanti tangan-tangan dua-duanya. Iya, urusan mah gampang nanti, gampang urusannya. Iya, karena kenapa? Ya, kalau masih dikasih peringatan masih, ya nggak apa-apa. Kalau mudah-mudahan mereka sadar diri ya. Tapi kalau kita masih seperti itu, ya apa boleh buat. Kalau nggak bisa, ya kita musnahkan. Iya, apa boleh buat ya. Oh ya, sahabat, sebelum kita lanjut obrolan, saya mengingatkan pada sahabat-sahabat yang belum ikut member, ya. Artinya member itu Bang Ri pengen mengajak, ini saya kasih tahu, adapun keterlambatan Bang Ri Lampung mengirimkan daripada seperti awal daftar member minyak, ya harap dimaklum karena prosesnya itu banyak yang di daftar. Tapi kalau kalian belum daftar, ketika kalian nanti butuh, ya jangan harap. Karena begini sahabat, saya kasih tahu, itu Bang Ri nggak bohong ya. Jadi kalau minyak melati keraton ini nanti, kalau kalian tidak ikut member, itu harganya 500.000. Tapi kalau kalian sudah ikut member, itu harganya 100.000. Sama, madu ini juga begitu. Kalau kalian belum ikut member, ini harganya 500.000. Tapi kalau kalian sudah ikut member, itu 100.000. Ya. Begitu juga serbuk. Serbuk ajaib ini. Harganya sama. Kalau kalian ikut member, itu harganya 100.000. Tapi kalau kalian belum ikut member, itu harganya 300.000. Nah, pilih yang mana? Makanya itu sahabat, ketika kota masih ada, silakan daftar. Kalian di situ beranda Bang Ri ada WA-nya. Kalian catat sama pulpen atau simpan di handphone. Kalian WA kalau mau daftar, caranya transfer ya, terlebih dahulu ke nomor rekening Bang Ri Lampung. Itu Bang Ri Lampung itu memiliki 2 rekening, 1 BRI, 1 BNI. Nah, silakan kalian transfer ke nomor rekening itu, hubungi WA dia ya. Nah, kalau umpamanya kesulitan kalian menghubungi apa gimana, bisa lewat Cik Raden. Nanti saya sampaikan juga sama Bang Ri Lampung, kan begitu. Pokoknya kalian, Cik saya mau daftar, tapi sekalian katanya pesan madunya sama serbuknya, pokoknya sama minyak melati keraton, boleh. Nah, berarti kalian cuman bisa transfer 300.000 saja, cukup ya. Nah, 300.000 kalian sudah ikut member. Jelas ya? Nah, tapi kalau kalian di luar itu umpamanya, Cik, saya bisa nggak mau konsultasi? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bahkan saya selalu mengatakan beranda di tulisan di YouTube channel saya siap lahir batin secara amanah, ridho, ikhlas ridho lillahi ta'ala. Saya siap 24 jam untuk via telepon, komunikasi, bahkan mau ngobatin secara jarak jauh ya. Jangan takut umpamanya kalian, wah Cik saya nggak bisa ke Lampung katanya, nggak bisa nemuin, tapi saya bisa nggak diobatin dari jauh, bisa, mau penyakit non medis maupun medis ya. Simple, kita cukup video call dari jarak jauh, insya Allah ada kemustajaban, Allah berikan apa yang kalian lakukan,
Apa yang kalian keluhkan insya Allah akan sehat secara nyata, ya, bukan mengada-ngada. Ini saya buka. Tapi kalau kalian mau datang ke Padepokan Anti Begal di Padepokan Alam Gaib, ya monggo-monggo saja. Tapi lebih simpelnya kan lebih enak. Biaya nggak banyak, artinya waktu kita nggak kebuang, cukup kalian hubungi saja WA Cik Raden, ya, di nomor 0821, nih saya kasih di komentar ya, nomor Cik Raden ya, nomor Cik Raden 0821 5006 3346. Nah, itu nomor WA Cik Raden, simpan saja. Cik, saya punya keluhan penyakit ini. Insya Allah saya paling lama 3 hari. 3 hari nggak tembus, 7 hari. 5 hari. 5 hari nggak tembus, 7 hari. 7 hari nggak tembus, sudah putus. Ya, nggak ada saya mau pakai lama. Tapi keajaiban Allah kita nggak tahu. Ya, saya sebatas lantaran syariat, wasilah, hanya bermunajat. Yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang menjabah segala urusan, segala doa, atas hajat apa yang kalian inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Tuh. Saya siap 24 jam, silahkan telepon langsung ke WA Cik Raden untuk pengobatan non medis maupun medis dari jarak jauh, ya. Tuh. Mau sakit apa aja, karena yakin sahabat, tak ada di alam dunia ini yang namanya penyakit tidak ada obat, ya. Setiap penyakit pasti ada obat. Setiap kesulitan pasti ada petunjuk. Nah, jadi sahabat-sahabat, saya membuka peluang kepada sahabat-sahabat yang mungkin belum tahu, silakan kasih tahu saudaranya. Nah, tapi yang lebih enak, kalian tuh sudah ikut member dulu, ya. Ikut member di Bangri Lampung. Buruan, selagi kota masih ada, ya. Cik, katanya saya daftar ke Bangri, tapi belum ada tanggapan. Bicara, sampaikan sama saya, nanti saya sampaikan sama Bangri bahwa mau daftar member. Silakan, nggak apa-apa, ya. Karena Bangri juga sudah berpesan, kalau memang ada kesulitan bisa komunikasi langsung sama sahabat-sahabatnya, ya. Itu. Oke, udah jelas ya. Itulah keuntungan daripada ikut member. Tapi kalau masalah konsultasi, artinya masalah pengobatan, baik itu dari gangguan-gangguan, maaf yang ngomong seperti kita makhluk-makhluk halus, ya, maupun gangguan-gangguan dari manusia nyata, maupun secara medis dan medis, saya siap pengobatan dari jarak jauh, insya Allah. Apapun bentuknya, kendala apapun, masalah apapun yang kalian hadapi, saya lahir batin akan siap membantu dan nolong kalian, ya. Itu sudah saya kirim WA kalian. Oke, udah jelas ya. Nah, ini sudah hadir ini sahabat saya. Hendrayana, ya, assalamualaikum Cik Bandung. Waalaikumsalam, terima kasih di Bandungnya. Sehat-sehat wae-nya, damangnya. Dari Yuliana, ya, terima kasih. Sri Haryanti, Cik, kasihan Ki Slamet, ya, gimana? Ompong diserang tuh, ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan sehat selalu ya mereka, ya. Hendrayana, Cik, tolong butakan namanya si John Cowboy, saya muak. Ya, besok kita butakan. Iya, memang bukan kalian aja yang muak, saya pun geram. Saya sudah ngomong, saya udah geram tadi Bangri. Mau saya gimana? Kalau kata Bangri, hajar tadi udah saya hajar itu. Bangri sabar. Inilah sosok Bangri ini. Kadang-kadang saya bingung, ya. Manusia penyabarnya, auzubillahi min zalik dia ini. Nining, ya, Nining gimana? Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Siapa ini? Persib. Assalamualaikum Cik. Semoga sehat terus. Semoga Allah melindungi. Amin. Cilacap. Terima kasih dari Cilacap, ya. Marianti. Assalamualaikum Cik. Ya, sehat selalu.
Semoga Ucup Dragon Prabu segera tobat. Amin. Doa yang terbaik itu yang lebih bagus. Jangan kita mendoakan orang itu yang tidak baik, ya. Kenapa? Belum tentu kita, maaf nih ngomong, yang baik akan terwujud, apalagi yang tidak baik. Lebih baik kita doakan orang itu yang baik-baik saja. Masalah kehidupan dan kehidupan itu tergantung daripada perilakunya, ya. Kalau orang manusia sadar dan tahu diri, sadar diri, bercermin dengan hati nuraninya, insya Allah dia akan bisa melangkah untuk jalan yang kebaikan. Tapi jangan antara ilat sama hati itu tidak ngewiji, akhirnya kesasar diri sendiri, ya. Ida Yasin, Assalamualaikum Cik Raden, sehat selalu Cik Raden, semoga Cik Raden selalu, tim Bangri Lampung selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Nah, ini ada Ustadz saya, sahabat saya, saudara saya, yaitu Ustadz Misterius, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi ada Ustadz Misterius ini sahabat Bangri Lampung juga, ya. Tapi kalau kalian belum tahu, belum menjumpai, silahkan kalian kunjungi yang namanya channel YouTube Ustadz Misterius, ya, official, ya. Jangan lupa tekan loncengnya, di subscribe, didukung, disupport, silakan di share sebanyak-banyaknya, ya. Itu. Ahmad Sarip, Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam. Saya tanya, Bung Barap, Bang Barap, Bung Barap mungkin mati, ya. Nggak tahu kemana Bung Barap, sudah hilang. Kami juga nggak tahu, nggak ada kabar berita. Di telepon sudah nggak ngangkat, dihubungi sudah nggak tahu, di WA nggak jawab. Ya, Bung Barap nggak tahu di mana, ya. Ya, Dimas, ya Perdana, tetap semangat. Terima kasih, ya Dimas, ya. Cik, apa ini? Warti, ya. Cik Raden, kalau bawa kelapa buah jangan diminum, jangan makan, atau ingin 1 tahun apa itu? Lalu, oh ya, betul. Tapi alhamdulillah kami waspada. Kami bisa netralkan. Yang racun-racun seperti itu tuh nggak berfungsi lagi ketika kami minum, ya. Tidak berfungsi lagi, bahkan tawar. Kami bisa tawarkan. Walaupun itu tipu muslihat, aslinya kami tahu sama Bangri Lampung. Bangri itu sudah kategori, jangan-jangan Bang kata saya ini jebakan saja. Jangan-jangan ini seperti ketika waktu diminumkan air kelapa, dibukain sama supeng dulu, ya. Ternyata racun. Akhirnya berhari-hari Bangri dibuang, ketika diracun, nggak tahu Bangri sampai, waduh, geger sejagat alam dunia, ya. Nah itu, tapi alhamdulillah itu sudah kami netralkan, bisa kami tawarkan. Kekuatan-kekuatan mereka sudah kami ketahui. Walaupun mereka membujuk, bahasa menyuguhkan, mendatangkan, membawa buah tangan untuk bertemu sama kami, tapi kan intinya mereka tetap alasan dengan ikhlas memberikan itu, tujuannya karena supaya mereka itu bisa kami sembuhkan. Kami nggak bodoh, ya. Ya, arti kami nggak bodoh. Dengan tipu daya mereka itu, bukan kami nggak kebaca, kami tahu, tapi biar mereka yang tahu sendiri. Ketika kami minum, kami makan suguhan itu, walaupun itu bahasanya racun, ya alhamdulillah kami nggak apa-apa, sehat-sehat, ya. Itu tadi, makanya kita yakin segala sesuatu itu bagaimana dengan apa yang kita tuju untuk mengharapkan daripada keriduan. Kalau sudah ridho, insya Allah apapun kita langkah, apapun yang kita hadapi, nggak bakal yang namanya terjadi apa-apa. Karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dia selalu ada sama kita. Bagaimana caranya kita supaya dekat sama diri dia? Itulah sahabat, perbanyaklah kalian bersalawat, perbaiki sholat, tegakkan namanya kebaikan dan kebenaran. Insya Allah, Allah selalu sama kita, ya. Terima kasih, ya. Ini ada lagi, siapa ini? Koprol, masuk musik, ya. Assalamualaikum Cik, Blora Jawa Tengah, ya. Terima kasih, ya, dari Jawa Tengah sudah hadir, terima kasih. Warti Cik Prabu Biangkerok, iya betul, makanya kita buat pelajaran dulu sama si Prabu itu, iya. Jangan disembuhkan, siap, ya bakal kita sembuhkan, yang ada kita siksa nanti, ya.
Biarkan Prabu itu. Semakin lama bukan tambah sadar dia ya. Subhanallah. Maryam ya Abdul Jalil. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa itu? Habisi penyembah-nyembah setan itu, Cik. Siap kita luruskan nanti, semoga mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Warti, Cik. Mat Kancil sekarang di mana? Nggak tahu, saya juga bingung ya. Mat Kancil, Bang Barap nggak tahu di mana itu mereka sekarang ini. Mungkin mereka berguru lagi apa nggak tahu ya. Mulyadi, Riau, pahlawan Raden Perlawanan hadir. Oh, daerah Perlawanan ya. Saya terima kasih dari Riau, Mulyadi ya. Aida Susana, Cik Perdana ya, salam sukses, selalu sehat selalu. Amin. Terima kasih. Ibrahim Baiti, assalamualaikum. Banyak omong, habisin aja Prabu, Cik. Biadab itu, muak saya. Benar. Jangankan kalian, saya juga lebih muak ya. Terima kasih ketika kalian sudah menyimak ya, sudah setia, mantau, mengikuti. Itulah salah satu sahabat saudara saya. Saya mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umur, bahkan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Atas kebaikan kalian, semoga saya pribadi tidak bisa ngebalas. Mudah-mudahan Allah yang akan ngebalas ya. Tuh. Ilan Mustafir, ya terima kasih. Open, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, Jakarta. Terima kasih dari Bandung hadir ya. Iya. Dapa, ya assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Butakan saja matanya dan Prabu sok kaya, sok jago. Iya. Jangan apa itu disembuhkan. Biarin supaya tahu gimana rasanya Prabu paling banyak siksa Bang Bek. Iya. Betul. Dia itu yang nyiksa Bang Bek. Luar biasa siapa namanya si Prabu itu. Sok-sok. Waduh. Masya Allah, saya kelakuan Prabu itu luar biasa ya. Dan Faizal Tul. Dia. Assalamualaikum Cik Raden. Waalaikumsalam, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadir. Sugeng. Dari mana Geng? Assalamualaikum. Habisi ucup Dragon dan Kurawa-Kurawanya Cik. Siap. Atas doa kalian lah yang kami membuat semangat. Mudah-mudahan doa kalian selalu ya. Sebaliknya juga saya mengharapkan kepada kalian buruan ikut member di Banggai Lampung selagi ada kesempatan, karena kesempatan tidak ada dua kali ya. Buruan kalau kalian mau sehat, ketika kalian sudah minum yang namanya madu sakti dan serbuk ajaib dan minyak melati keraton dari Segara Kidul Pantai Selatan, mudah-mudahan kalian mendapatkan suatu keberkahan. Gimana caranya? Cukup transfer. Kalau kalian mau pesan sama Banggai Lampung, monggo. Mau pesan sama Cik Raden, nggak apa-apa, silakan ya. Kalau sama Cik Raden itu tadi nomor WA-nya sudah tercantum ya. Bahkan Cik Raden sudah membuka pengobatan dari jarak jauh. Nah ini urusan apapun ya, insya Allah. Kalau kalian yakin sama Allah, pasti akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Saya nggak minta apa-apa, yang penting kalian bisa berhasil. Saya pun sudah senang dan gembira ya. Ini ada lagi dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, terima kasih dari Banjar ya. Terima kasih. Imam Arianto, assalamualaikum Cik. Salam sehat selalu, santun, Pacitan. Ya, selalu hadir Cik. Wiro Geni sama Sinto Geni. Kok nggak kelihatan? Nah, itu juga bingung saya. Mereka ini ketika habis ketika waktu belum puasa kemarin tuh ibaratnya dihantam sama bare, Wiro Geni sama Sinto Geni ini ngilang begitu saja ya. Mudah-mudahan kita doakan saja mereka, semoga mereka itu menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi ya. Karena kenapa? Pasti manusia itu perjalanannya beda-beda, punya tujuan, punya maksud ya. Tapi aslinya untuk kalian ketahui, adanya di muka bumi ini tidak ada yang namanya dibeda-bedakan. Hanya saja sifat egoisnya yang tidak bisa mengendalikan. Tapi secara nyata itu sama
artinya ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Oke, sudah jelas apa yang saya uraikan sedikit, ikuti terus apa yang kami tayangkan menjadikan suatu tuntunan, kalian bisa cerdas, ambil hikmahnya. Ketika kalian sudah petik semuanya itu, mudah-mudahan disitulah ada suatu pembelajaran yang nyata, ya. Kenapa? Inilah dunia. Artinya di YouTube, di channel bukan kata dan cerita. Kami memberikan suatu edukasi. Itu sebatas membuat kalian dikala kalian lagi santai, kalian lagi ngopi, kalian lagi duduk. Disitulah mungkin sedikit banyaknya bisa terhibur. Mudah-mudahan dengan apa yang kami tayangkan, mudah-mudahan apa yang kami suguhkan menjadikan suatu petikan, ada hikmah di balik semuanya itu. Saya nggak bisa lama-lama sahabat ya, karena mungkin ini waktu saya mau ada tamu, saya mau ke Padepokan juga di Antebegal. Mudah-mudahan ini nanti ada suatu pertemuan lagi. Saya sebatas menjelaskan mungkin sahabat-sahabat ketidakpuasan, kekecewaan kalian melihat daripada kejadian-kejadian, insiden-insiden yang kami tayangkan, bukan cerita belaka, yang ada kisah nyata dengan perjalanan nyata, dengan adanya Sang Prabu selalu membuat masalah. Untuk itu saya pamit dulu, kita tutup live streaming pada malam ini. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.